Halo Sobat Editor, saya Haki. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas dasar-dasar Premiere Pro. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe ke channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diubah notifikasinya menjadi all ya, agar kalian selalu terupdate dengan video-video terbaru dari saya. Jadi Premiere Pro ini adalah salah satu aplikasi dari Adobe yang lebih dikhususkan untuk mengedit video ya. Tidak seperti Photoshop, materi di Premiere Pro ini lebih sedikit. Tetapi efek and preset-nya itu lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Banyak sekali. Cuman di video kali ini saya akan bahas materi dasar-dasarnya aja ya. Yang saya akan bahas itu yang pertama adalah membuat new project ya, membuat project baru. Kemudian bagian-bagian yang ada di Premiere Pro. Kemudian sequence baru ya, cara membuat sequence baru. Kemudian impor gambar ya atau video. Kemudian beberapa fungsi dari tools-tools yang ada di Premiere Pro. Dan yang terakhir tentunya save and export. Mungkin dari yang saya sebutkan di atas itu ada banyak ya. Cuman sebenarnya tiap-tiap poin ini nih sebenarnya sedikit pembahasannya. Jadi daripada tambah bingung, kita langsung aja masuk ke layar. Oke, yang pertama ini adalah new project ya. Cara membuat project baru. Jadi tampilan awalnya seharusnya seperti ini. Saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019 ya. Di sini kita langsung aja arahin kursor kita ke new project. Kemudian ini tempat kita menyimpan. Oke. Di sini. Kemudian ini tidak usah diubah-ubah lagi, dibiarkan saja ya. Karena ini sudah paling cocok biasanya. Dan yang lain-lainnya juga tidak usah diubah. Kita langsung oke aja. Oke, tampilan awalnya seharusnya seperti ini ya. Tapi kalau tidak seperti ini, kalian bisa klik yang di bagian atas ini. Titik 3, kemudian reset ya. Ini sebenarnya sudah ada yang saya ubah-ubah. Tuh, ini lebih besar sedikit ya. Di ke bawah. Yang kedua adalah bagian-bagian yang ada di Premiere Pro. Di sini yang pertama tentunya ini menu bar. Seperti di Photoshop ya, sama. Ini namanya menu bar. Kemudian ini tampilannya di sini. Ada Learning, Assembly, Editing, Color, Effect, Audio, Graphic, Libraries. Yang biasa saya gunakan itu adalah efek ya. Karena saya sudah merasa cocok dengan tampilan ini. Dan untuk mengubah pewarnaan saya biasanya pakai color. Oke. Kemudian yang kalian harus tahu juga di sini ini namanya efek control ya. Jadi video atau foto yang kita taruh di timeline sini itu kita kontrolnya lewat sini. Kemudian ini lumetri scope dan lain-lain ya. Source itu untuk melihat video yang ada di sini ya, di project. Oke, kita balikin lagi. Kemudian yang kedua, ini namanya project ya. Project itu fungsinya ya tempat kita masukin foto, gambar, atau video. Atau sequence-nya juga bisa di sini. Jadi sequence itu sebenarnya seperti bagian dari video yang kita bisa masukin di dalamnya video-video lagi ya, atau foto. Oke, kemudian ini timeline fungsinya untuk melihat video atau fotonya yang kita masukin dan audionya yang kita masukin ya. Kemudian ini toolbar. Toolsnya dikit, tidak seperti Photoshop. Kemudian yang di sini ini namanya audio bar. Jadi ini untuk kita melihat besar kecilnya suara yang dihasilkan di timeline sini. Kemudian yang ini namanya program ya. Ini tempat kita melihat tampilan yang kita lagi edit ya.
Jadi videonya yang kita edit nanti tampilannya ada di sini. Dan kemudian ini ya sesuai namanya, ini efek ya. Efek and preset. Ini semuanya ada di sini. Dan ini yang banyak ya. Tuh ada banyak. Tapi saya tidak akan bahas itu ya di video kali ini. Kemudian ini yang lain-lainnya ya. Cuman yang biasa kita pakai di bagian kanan sini, ini efek ya. Oke, jadi cara yang pertama untuk mengimpor, kita tinggal ke project sini, kemudian kita double klik saja. Dan ini kita tinggal pilih yang mau kita masukin ya. Contohnya ini. Ya, sudah masuk. Kemudian cara yang kedua adalah drag and drop ya. Kita buka Windows Explorer-nya. Dan kita ambil seperti ini. Kemudian cara yang ketiga juga ada, kita langsung ke file, kemudian kita impor, atau kita bisa pakai shortcutnya Ctrl-I ya. Oke, kemudian selanjutnya cara membuat sequence baru. Jadi sebenarnya kita langsung saja di sini klik kanan, kemudian kita bisa pilih new item dan sequence. Dan kemudian kita tinggal pilih kita maunya yang mana. Cuman saya biasa menggunakannya yang itu ya. Yang 1080p 30. Oke, jadi ini ukurannya 1080 pixel, yaitu Full HD, Full HD. Dan ini 30 fps. Saya biasa menggunakannya yang itu ya. Kemudian ini nama sequence-nya. Kita buat aja sequence 1, kemudian kita oke. Dan di sini sudah muncul ya di timeline-nya. Ini ada sequence 1. Kemudian cara memasukkan foto ya, gambar atau videonya ke dalam timeline, kita tinggal drag and drop ya. Seperti itu. Untuk memperbesar ini kita bisa menggunakan ini. Nah, audio juga bisa kita masukin, tetapi audio ada di bagian bawah sini. Yang hurufnya A ya. Kalau V itu video. Oke, kemudian saya akan menjelaskan beberapa fungsi tools di sini ya. Yang pertama ini namanya selection tools. Selection tools ya fungsinya untuk menggeser-geser ya. Menggeser, menaikkan. Dan tumpukan di atas ini menandakan semakin depan ya posisinya. Kemudian yang ini fungsinya memilih semua yang ada di sebelah kanannya. Contohnya saya masukkan lagi yang ini, kemudian saya masukkan lagi ini, kemudian saya masukkan lagi yang ini. Dan ketika kita pilih yang bagian depan sini, otomatis yang belakang juga kepilih seperti ini. Kemudian di sini kita klik tahan. Di sini ada yang kebalikannya. Ini memilih bagian depannya. Bukan bagian belakang. Contohnya seperti ini, saya pilih ini dan semua yang di bagian sini akan terpilih. Atau saya pilih yang ini, kemudian yang ini dan ini akan terpilih. Yang ini tidak terpilih. Karena ini posisinya di bagian depan sini ya. Dan kemudian ini ya, ini fungsinya itu untuk memotong ya. Contohnya seperti ini, kita potong. Kemudian itu terbagi menjadi 2 ya. Dan kemudian ini, tapi ini bisa digunakannya di video ya. Kita untuk menggeser waktunya ya. Kemudian pen tool ini seperti di Adobe Photoshop ya. Kita bisa buat titik-titik ya. Kemudian kita buat bentuk seperti ini. Dan di sini langsung keluar ya. Di atasnya grafik
ini tadi salah, kita hapus saja, delete. Ya, ini langsung keluar ya, di atasnya namanya grafik. Oke, kemudian yang ini hand tool, ini fungsinya untuk menggeser, tapi kita menggesernya dengan klik tahan ya, seperti ini. Oke, kemudian ini ini text tool ya, sama seperti di Photoshop untuk membuat tulisan. Teks. Seperti ini. Dan di sini juga muncul tulisannya. Sesuai dengan yang kita tulis di sini. Contoh kita tulis lagi A, B, C, D. Dan kemudian kita pindah ke selection tool. Dia otomatis berubah menjadi A, B, C, D ya di sini. Oke, ini bagian yang terakhir yaitu save and export ya. Untuk save, simpel aja, kita langsung ke menu bar file. Kemudian kita pilih save as untuk pertama. Dan untuk selanjutnya kita tinggal pencet Ctrl S saja atau save. Kita save as dulu. Di sini. Oh, ternyata sudah ada ya di sini. Sudah ada file ini. Tapi tidak apa, kita ulang lagi, kita replace. Dan di sini sudah ke save. Dan selanjutnya jika ada perubahan seperti ini contohnya, kita tinggal klik save. Seperti itu. Dan kemudian export, kita pilih file lagi ya di menu bar. Kemudian kita cari export. Mana ya export? Nah, ini. Kemudian kita pilih media atau bisa juga menggunakan shortcutnya Ctrl M. Kemudian di sini kita pilih ini tempat kita menyimpannya dan namanya juga. Di sini saya menyimpannya di sini ya. Ini namanya tes ya. Tes doang. Oke, kita save. Di sini sudah ganti ya namanya menjadi tes doang .mp4. MP4 ini adalah format untuk video. Kemudian ini kita bisa pilih, kalau mau audionya doang ya berarti itu seperti itu. Kita hilangkan ceknya. Kemudian kalau misalnya mau video doang, kita hilangkan audionya. Kemudian ini settingan-settingannya tidak usah diubah ya. Kita biarkan saja. Dan ya kita langsung aja ya export. Atau bisa juga dengan QWW ini. Saya nggak tahu ya bacanya, Q kayaknya. Q ini kalau kalian mempunyai media encoder ya. Jadi itu salah satu aplikasi Adobe juga yang fungsinya itu untuk mengekspor ya. Tapi saya menggunakan ekspor aja di sini. Oke. Dia loading dan otomatis filenya sudah ada ya di sini. Tes doang. Dan ini ya isinya cuman ini doang. Dan saya tadi ketinggalan. Di sini untuk melihat waktunya ada di sini ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Kalau ada saran atau kritik, silakan langsung saja ditulis di kolom komentar. Selamat mencoba. Jangan lupa like and share. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Sobat Editor.